Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Nikmati Hidupmu Hari Ini. Hidup itu aneh ya. Waktu jadi ulat kita iri melihat kupu-kupu yang bisa terbang bebas. Tetapi pas sudah jadi kupu-kupu, ada saja yang bikin kita rindu jadi ulat. Gak usah mikirin banyak hal, cukup makan dan bertumbuh. Itulah manusia. Seringkali kita tidak benar-benar hadir di masa kini. Pikiran kita sibuk menyesali masa lalu atau panik menghadapi masa depan. Padahal hari ini adalah anugerah, hadiah dari Tuhan. That's why it's called the present. Kita sering merasa penderitaan kita berasal dari kenyataan. Padahal kenyataannya penderitaan itu datang dari pikiran kita tentang kenyataan. Kita ingin hal-hal terjadi seperti yang kita inginkan. Kita menolak musim hidup kita saat ini. Waktu Tuhan membawa kita masuk ke musim ulat, masa bertumbuh, belajar, dan membangun fondasi, kita sudah ingin menjadi kupu-kupu. Begitupun saat kita sudah diberi sayap oleh Tuhan, kita malah takut terbang, takut gagal, takut kehilangan. Tapi hidup bukan tentang menjadi siapa, melainkan tentang bersama siapa kita menjalaninya. Selama kita berjalan bersama Tuhan, semua musim punya maknanya sendiri. Tidak ada yang sia-sia. Andrew Wommack sering berkata, kita orang yang menang. Hidup pun menang karena disertai Tuhan. Mati pun menang karena bersama Dia di surga. Jadi, mengapa harus stres? Salomo mengingatkan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Nikmati musimmu, hiduplah hari ini. Berhenti playing God. Kita bukan Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol segalanya. Kalau ada masa lalu yang kelam, ya sudah, serahkan pada Tuhan. Doa yang sederhana tapi luar biasa ini bisa kita ucapkan. Tuhan, jadikan kesalahan ini menjadi batu pijakan yang justru membawa aku ke tempat yang lebih tinggi, yang tidak bisa kuraih tanpa proses ini. Dan berita baiknya, Tuhan sanggup. Kalau sedang sakit, jangan langsung panik. Kita punya otoritas dari Tuhan. Latih diri kita dari hal-hal kecil. Saat flu, saat pusing, ucapkan firman. Latih iman kita dari sekarang, supaya saat badai besar datang, kita sudah siap. Itu sebabnya penting untuk menyimpan firman Tuhan saat keadaan baik. Di sekolah Keris kami belajar, kanker atau sakit jantung bagi Tuhan sama kecilnya dengan flu. Tapi kalau kita tidak siap, bisa panik duluan. Latihan rohani itu penting. Kita boleh punya rencana, tapi jangan lupa beri ruang bagi Tuhan untuk mengubahnya. Kalau ada perubahan mendadak, jangan panik. Lapor sama bos kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tahu jalan yang terbaik. Dan satu lagi, jangan hanya memperhatikan hasil,
tetapi juga caranya. Banyak pelayanan kelihatan hebat, tetapi cara-caranya menyimpang. Andrew Wommack pernah mengusir sekelompok orang yang menawarkan fundraising lewat kebohongan. Tujuannya katanya mulia, tetapi caranya tidak benar. Andrew tegas berkata, Tuhan tidak hanya melihat hasilnya, tetapi juga jalannya. Saya belajar banyak dari keteladanan seperti itu. Mari kita hidup selaras dengan hati Tuhan. Jangan hanya bicara rohani, tapi hidup kita harus mencerminkan siapa Tuhan kita. Seperti kata John MacArthur, Andalah satu-satunya firman yang dibaca oleh orang-orang yang tidak percaya. Apa yang orang lain pelajari dari Anda? Kita tidak akan membawa harta atau jabatan saat pulang ke surga, tetapi hidup kita adalah kesaksian. Sudahkah hidup kita menunjukkan kasih, kejujuran, dan pengharapan? Hiduplah hari ini, hiduplah dengan iman. Jangan sekedar bicara, lakukan saja. Buktikan janji-janjinya. Enjoy your life sekarang juga. Worry is a down payment on a problem you may never have. Quote dari Joyce Meyer. Kekhawatiran itu seperti cicilan untuk masalah yang mungkin tidak pernah terjadi. Quote dari Joyce Meyer. Bagaimana dengan kita? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.